Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya Jumat 11 Juni 2021. Bahagian firman Tuhan akan kita baca dan renungkan dari 1 Samuel pasal 13 dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan, atas berkat-Mu yang Engkau nyatakan. Terima kasih hari baru anugerah Tuhan. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami membaca dengan baik, mendengar dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup beriman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 13 dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Gibea Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi, semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusah, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Amin. Firman Tuhan. Untung masih ada Tuhan. Ini perenungan kita hari ini. Mau Pak, nama adiren tupuang. Sepintas, jika kita memperhatikan dari ungkapan yang sering kita dengarkan ketika pada umumnya orang Indonesia dari suku manapun tidak mengenal yang namanya rugi, untung terus. Ketika bekerja dengan menggunakan barang tajam, lalu jarinya terpotong, ia akan berkata untung cuma jari telunjuknya yang putus. Ketika jatuh dari motor, ia berkata untung cuma kaki kanannya yang patah. Ketika ia dirampok, hartanya habis, ia akan berkata, untung saya masih bisa melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Samuel berangkat dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin bersama Saul dan Yonatan, serta orang-orang Israel yang jumlahnya kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka berada pada posisi terjepit, karena orang-orang Filistin telah mengatur barisan dari 3 arah untuk menyerang mereka. Tidak ada pandai besi di antara orang Israel untuk menempah pedang atau tombak. Kalaupun mereka mau mengasah bajak, beliung, atau aritnya, mereka harus membayar dengan biaya yang sangat mahal. Ayat 19-21 pembacaan kita. Semua keadaan ada dalam kendali
orang-orang Filistin. Mereka menghadapi musuh, tapi tidak ada satupun senjata pada mereka kecuali pada Saul dan Yonatan. Untung masih ada Tuhan. Tuhan memberikan keamanan kepada Israel tanpa pedang, supaya mereka menyadari bahwa kekuatan mereka adalah dari Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada pada situasi sulit, seperti menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri dengan mengadu nasib tanpa bantuan orang lain. Menata masa depan di bangku pendidikan seorang diri. Untung masih ada Tuhan. Sekalipun hidup tertekan oleh dosa, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita percaya, untung kasih dan berkat Tuhan tetap nyata. Untung masih ada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sehati dan kita berdoa. Betapa beruntungnya kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, mengaminkan semua kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan beriman. Terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami diizinkan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat Ramah. Berkati dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon berkat-Mu bagi jemaat yang mensyukuri pertambahan usia 1 tahun lagi, lengkapi sukacita. Berkati ya Tuhan dalam ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat lain. Sempurnakan sukacita jemaat. Kami mohon berkat-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan berjemaat, rumah tangga, setiap rumah tangga di tengah-tengah jemaat Ramah, ayah, ibu, anak, dan cucu, Tuhan berkati. Kami sehati berdoa dalam seluruh pelayanan majelis gereja dan seluruh pengurus OIG, Tuhan memberkati. Bapa kami di sorga, kami juga sehati berdoa untuk rencana-rencana anak-anak anggota jemaat-Mu, baik dalam tugas dan tanggung jawab mereka, tes masuk perguruan tinggi, masuk pegawai negeri, bahkan apapun yang diusahakan jemaat Tuhan berkati. Kami bersama-sama berdoa memohonkan berkat-Mu untuk rencana anak-anak kami dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Tuhan menyertai, menguatkan dan menopang. Dalam syafaat kami mohon berkat Tuhan beberapa keluarga kami yang bergumul di tengah-tengah jemaat Ramah. Tuhan berkati yang saat ini dalam duka cita, keluarga besar Tando. Tuhan kuatkan dan hiburkan atas meninggalnya Bapak Ottovianto Tando dan Bapak Agustinus Tando. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Pendeta Jumiarni atau Bapak Rian, Mama Rian. Tuhan memanggil orang tua terkasih Nenek Rian di Toraja. Kuatkan dan hiburkan keluarga. Kami berdoa bersama dengan Bapak Markus Baran. Tuhan memanggil salah seorang keluarga. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Dan keluarga kami, jemaat dimanapun yang dalam duka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam perawatan, baik sementara dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk orang tua dari Ibu Yakobus Pagiling atau kakek dari Oi yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Primaya yang telah dioperasi. Kami berdoa untuk Priscilla, anak dari Bapak Eko Diamus Sareong, dirawat di Rumah Sakit Hermina. Bapak David Renden, kakek dari Grace Andi Padang yang habis operasi di Jakarta.
Kami berdoa untuk Ibu Evi Rama, tante dari Bapak Ges Octavin Kende atau orang tua kami. Tuhan senantiasa menguatkan perawatan kekasih Ibu Evi Rama. Kami berdoa untuk orang tua kami Bapak Markus Pasalongan atau Opa Levi dalam perawatan di Wahidin, cucu Diva dalam perawatan di Siloam. Anak kekasih Alvaro, anak dari Bapak Soleman Pangloli, Ibu Selvi Silambi. Kami berdoa untuk Ibu Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Putri Arif, Ibu Ludia Rangan, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damaris Siri, Bapak Daniel Satu, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Marten Bale, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Matius Patu, Ibu Adolfina Tilang, Saudara Naftali Minna, Nyonya JS Bane, Ibu Matilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak Nathan Sambo, Saudara Emon Salusu, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Nyonya Matius Ruru, Nyonya CH Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Agustina Patongloan, Bapak Matius Sirang, Saudara Ferry Gadi, cucu dari Nyonya Peter Rama. Kami berdoa bagi yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Tuhanlah sumber kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di sorga, menjalani pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan menolong menyertai kami. Pembangunan gedung serbaguna, ruang sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan, topangan doa dan dana dari seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua menjalani hari ini. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Demikian renungan harian, Tuhan memberkati.